Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah. Dan hari ini hamba Tuhan kita, Gembala Sidang terkasih kita beserta Bapak dan Ibu sedang melayani di Bangka. Dan kita akan doakan supaya mereka dapat melayani Tuhan dan dapat memuliakan Tuhan dengan setiap pelayanan yang mereka lakukan di Bangka. Saya mengajak kita untuk sama-sama kita saat teduh. Mazmur 63 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memuliakan Engkau. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk karena kasih. Biarlah kami hadir hari ini hanya karena kami merindukan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita untuk kami dapat melewati hari-hari kami bersama. Dan saat ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam kasih kuasa. Tuhan akan berkati kami agar kami dapat menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat beribadah Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran. Amin. Aku jalan kebenaran.
untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sebentar kita akan memberi panggilan memberi terdapat dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil bersama kita, mari kita angkat pujian Jalan Hidup Orang. Kembali untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan biarlah apa yang sudah diberikan ini menjadi berkat juga untuk gereja ini dan menjadi berkat juga untuk yang di luar sana. Berkati setiap yang sudah memberi, Tuhan akan berkati dalam setiap aspek kehidupan, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, semuanya dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeah.
masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan meriaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk anak-anak terkasih kita. Bapak di surga, kami sungguh mengucap syukur sebuah generasi yang akan menggantikan kami ke depannya. Tuhan akan berkati anak-anak ini dalam masa tumbuh kembangnya dan dalam masa-masa studi mereka, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Biarlah hari ini mereka akan mendapatkan firman dan dasar-dasar yang kuat untuk mereka menjadi berkat bagi setiap kami dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkati mereka sebentar mereka akan memisahkan diri untuk sekolah minggu. Berkati juga untuk setiap guru-guru yang akan mengajar. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan baca firman ini bersama-sama. Terambil dari Matius 7 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang satu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian pribadi yang menurut hati. Seperti Yerusalem haus, rindu akan semua.
bersandar, kami mau berharap. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, dan tiba saatnya untuk kami sama-sama belajar. Berkati setiap kami agar kami dapat mengerti dan kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang begitu terbatas ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini saya bersyukur ketika dalam perjalanan dari rumah tadi 6:30 sampailah di Manado, dan puji Tuhan pada merayapnya. Akhirnya tadi ketemu di Cisarua, puji Tuhan pada merayap lagi. Sampai masuk ke Taman Safari pun puji Tuhan. Antri saya masuknya juga, meskipun pakai motor. Akhirnya nyentil bisa parkir. Nah, saya bersyukur kalau pagi hari ini saya masih ada di tempat ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Begitupun juga dengan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kita kesempatan dan sukacita bagi kita untuk mempersiapkan diri sebelum kita melakukan aktivitas kita datang kepada Tuhan. Dan hari ini Gembala terkasih kita memberikan tema sempit-sempit menantang. Waduh, kenapa sempit-sempit menantang? Kalau ayat yang tadi kita baca berbicara tentang sempitnya jalan, sempitnya pintu yang kita masuki. Nah, sempit-sempit ini kenapa menantang? Ada satu waktu itu saya lihat ada satu video begini. Saya orangnya salah satu fobia saya adalah ketinggian. Itu yang pertama. Yang kedua, fobia saya adalah tempat yang sempit. Nah, saya ada salah satu video waktu itu saya lihat ada beberapa orang yang masuk ke dalam gua, yang akhirnya makin lama makin sempit, makin mengecil, ditambah lagi ada air yang menggenang. Saya bilang, wah Tuhan, kalau saya disuruh masuk dibayar berapapun kagak mau. Waduh, enggak deh. Udah lama duluan, udah lihat gelapnya, udah pengap, makin sempit pula ke dalamnya. Aduh, ada yang mau masuk? Ada yang mau coba? Di dalam gua yang makin masuk tuh makin sempit. Kayaknya badan saya pun mepet, lecet kanan kiri karena wah udah sempitnya. Wah, saya bilang enggak deh. Nah, begitu pun juga dengan kehidupan kita. Semua yang sempit itu diibaratkan, kalau Tuhan memberikan metafora tentang pintu, tentang jalan. Kalau kita melihat jalan yang besar, jalan yang lega lah, untuk satu mobil atau dua mobil kayaknya nyaman gitu ya. Karena kenapa? Semuanya kelihatan jelas. Tapi kalau kita dikasih jalan yang sempit aja. Tadi saya sempat beli sarapan di salah satu tempat nasi uduk di bawah. Saya lihat yang bawa nasi uduknya itu keluar dari gang kecil. Pas tadi kami lewat, saya bilang istri, tadi si bapak itu keluar dari gang itu. Gangnya itu cuma pas banget sama. Itu saya masuk juga kayaknya udah, wah, senggol-senggol banget ini. Kalaupun saya harus jalan miring pun, perut saya halangi jalan. Nah, saya begitu menantangnya ketika dia bawa nasi uduknya di atas begini. Wah, gimana caranya ya? Atraksi akrobatnya sudah teruji berarti. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau, yang diibaratkan, yang dimetaforakan sebagai pintu yang sempit. Nah, saudara-saudara, tentunya kita pernah mendengar kata-kata hidup itu pilihan. Betul ya? Hidup kita ada pilihan yang baik atau yang buruk, yang positif atau yang negatif, yang sempit atau yang lebar. Ada lagu sekolah minggu kan? Ada. Itu yang sempit, itu yang lebar, jalan yang sempit, jalan yang lebar. Nah, kalau kita firman Tuhan bilang berkata, ada jalan yang dianggap orang itu lurus aja, tapi ujungnya menuju maut.
Kelihatannya hidup orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, atau bahkan yang percaya Tuhan tapi hidupnya masih santai aja, dosa mah jalan terus, segala macam jalan terus. Kelihatannya hidup mereka, Tuhan, kita orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan, kok kelihatannya ada aja masalah, ada aja tantangannya, ada aja, wah. Tapi orang-orang yang lain, orang-orang mungkin kita kenal orang Kristen lainnya yang kehidupan mereka kayaknya judul tiap pagi, muterin, checking terus, sampai harus jual segala macam. Kok mereka hidupnya biasa-biasa aja gitu? Kerjaan mereka pun kayaknya nggak ada apa ya istilahnya itu, nggak ada yang membuat mereka jadi merugikan diri sendiri. Tapi di situ saya lihat Tuhan, seperti firman Tuhan bilang, jalan yang dianggap orang lurus, padahal ujungnya menuju jurang maut. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Hidup adalah pilihan. Maka setiap pilihan ada konsekuensi yang kekal. Hidup kita diperhadapkan dengan dua pilihan, kehidupan kekal atau kematian kekal. Hidup kita sedang diperhadapkan saat ini, kehidupan kekal atau kematian kekal. Lalu bagaimana kita memilih kehidupan kita seperti apa? Poin yang pertama, nah kalau ayatnya tadi di ayat 13 dan 14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarnya pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. 13 sama 14 terlihat jelas perbedaannya ya. Kalau kita lewat pintu yang lebar, itu menuju kepada kebinasaan. Tapi kok banyak orang yang pengen lewat situ? Nah, kenapa banyak orang yang lebih memilih pintu yang lebar? Iyalah, enak kalau pintu yang lebar. Kalau saya masuk, nggak keganjel kiri kanan. Kalau saya masuk, lega-lega aja, nggak ada halangan, hambatan, rintangan yang membentak. Lewat luas-luas aja. Terus bagaimana lewat yang pintu sempit? Padahal jalannya menuju kehidupan. Tapi hanya sedikit orang yang memilih pintu yang sempit ini. Dan ada dua hal yang ingin saya sampaikan tentang pintu ini. Yang pertama, pintu yang lebar. Pintu yang lebar dan jalan yang luas itu melambangkan gaya hidup yang permisif. Permisif apa, Bapak Ibu? Permisif ya udah nggak apa-apa. Toh masih bisa diterima oleh kita. Toh masih boleh dilakukan. Toh semuanya serba, oh ya nggak apa-apa lah, kita ngerti kok, kita ngerti kok. Tapi firman Tuhan tidak mau. Itu ada hitam putih atau abu-abu. Kalau mau kita minta putih-putih. Cuma dalam kehidupan dunia ini susah loh Pak kalau kita nggak permisif. Susah loh Pak kalau nggak kita, contoh ketilang, udahlah Pak, damai aja, 50.000 dari 100.000 dari, kan di situ jadi nego-negoan. Saya waktu itu pernah ketilang di daerah Pasar Senen waktu mau jemput orang tua kami. Karena saya nggak tahu ya, ternyata ada ganjil genap di situ. Saya pikir kalau itu tidak ada ganjil genap. Keluar polisi sudah, oh, selamat siang. Aneh juga saya bilang, tuh, gimana Pak? Ini ganjil genap, betul Pak, ini daerah di ganjil genap. Nah, loh, bersihnya. Duh, saya nggak tahu, saya pikir ini masih boleh lewat sana aja. Akhirnya, ya sudah Pak. Waktu itu saya cuma bilang, saya cuma punya uang 100. Sekarang saya mau jemput mama saya di stasiun Pasar Senen. Gimana Pak? Boleh nggak saya bayar 50.000 aja? Nego, saudara. Nego dulu. Uangnya 300.000, karena 50-nya buat pulang nanti. Oh ya udah. Uniknya adalah polisinya iya. Ya udah nggak apa-apa. Hasilnya 50.000. Kembaliannya Pak? Dikembaliin dong. Enak Pak, akhirnya masih ada polisi yang baik juga nih. Begitu kan masih bisa nego. Biasanya kalau sudah itu nggak mungkin bisa nego. Bapak karena undang-undang sekian. Ya sudah. Tapi akhirnya
Dan gak hanya berhenti di situ. Ketika keluar pasar Senen, pusing lagi saya. Tuhan, ini jalannya masih ganjil genap. Saya kudu lewat mana nih? Mau lewat Kuitang, muter aja kena juga ganjil genap. Ada lagi polisinya. Wah, jadi sehari itu saya 3 kali kena polisi. Akhirnya saya cuma ngeluarin SIM sama STNK. Ketika dia lihat SIM saya, wah guru. Udah mati saja. Terus kemudian mau cari tol udah puter lewat Cideng, ketemu lagi, ya Tuhan gak ada habisnya nih polisi ini. Ada lagi, akhirnya disuruh stop. Akhirnya saya bilang, Pak polisi, saya nggak tahu Jakarta. Ini saya dari tadi muter-muter cari yang gak ada ganjil genap. Di map saya arahinnya lewat sini. Saya udah muter-muter tadi, udah ketemu 2 kali polisi di belakang. Pas dia lihat SIM-nya, oh iya Pak, Bapak ini aja, lurus aja. Lurus nanti ambil arah tol Kebonjeruk. Atau saya muter lagi kalau mau ke Bogor. Ya udahlah, ikutin aja lah. Akhirnya saya ikutin, puji Tuhan dia nggak bayar. Kalau mungkin dia lihat SIM saya, wah guru nih. Udah Pak, hati-hati. Kalau ini dia lihat lagi, ya terima kasih. Nah, hal yang permisif bagi saya adalah damainya Pak. Saya nggak tahu, meskipun damainya bisa nego gitu kan, lumayan potong setengah 50.000 buat mereka ngopi. Tapi di situ saya mulai, oh iya ya, harusnya ya udah sidang aja. Betul ya? Pilihannya tilang atau damai. Tilang atau ya udah, bagaimana dong? Kudunya ya tilang keluar. Harusnya begitu. Cuma kehidupan kita sepertinya tidak memungkinkan ya. Rasanya yang kita rasa adalah tidak memungkinkan. Akhirnya kehidupan itu menjadi banyak permisifnya. Kadang juga tanpa aturan. Ada yang pernah lawan arah? Ya, saya sih pernah. Kalau lagi ngantar istri dan gak pengen lama nih, harusnya kita muter lewat pasar, tapi akhirnya saya lurus dulu, baru belok kiri. Baru permudah. Nggak apa-apa, sekali-sekali. Kehidupan itu permisif. Kita tahu aturan, jadi berubah itu menjadi sebuah tanpa aturan dan selalu mengikuti hawa nafsu dia. Apalagi kalau ada yang sale-sale gitu, 50%, 70%, 95%, puji Tuhan. Senang ya. Kalau istri saya waktunya belanja, nah, saya bilang, kamu kalau belanja ingat-ingat ya, yang tulis aja, dia selalu bawa catatan, oh udah dicatat di rumah yang habis apa. Jadi kita cuma beli yang habis ya. Tapi ketika sampai tempat, puji Tuhan, haleluya, keranjangnya penuh semua. Kan ini buat 6 bulan, 6 bulan ya. Sekali belanja, haleluya saya bilang. Nah, saya cuma berkata bahwa ketika kita ini lagi promo nih, lagi diskon nih, betul dong, kita kan sering diskon kan. Karena kenapa? Demi mengatur keuangan sedemikian rupa, kita harus cari yang diskon. Karena kalau nggak diskon, pusing kepala. Saya tuh selalu ini dengan orang-orang, ambil. Gesek. Wah, saya akan bergesek, bergesek. Kan bisa. Nah, itulah yang membuat saya, mungkin kita semua, ada hal yang kita nikmatin bahwa, oh kan ada jalan yang enak. Sekarang zamannya scan keluar, bayar nanti. Scan keluar, bayar nanti. Nah, nantinya itu. Nah, jalan ini atau pintu yang lebar ini selalu menawarkan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan akibat jangka panjang. Itulah ya pintu yang lebar ini yang berikan. Nah yang kedua, pintu yang sesat. Kalau pintu yang sesat ini ada beberapa hal dari poin-poin ini, ada keterbatasan dan pembatasan. Kata sesat dalam ayat ini mengimplikasikan bahwanya keterbatasan ruang atau pembatasan gerak dalam konteks kerohanian kita. Ini berarti bahwa jalan menuju kehidupan tidak memberikan kebebasan tanpa batas. Ada batasan-batasan. Seringkali kita punya SOP ya. Ada SOP yang harus kita lakukan. Kalau kita keluar dari SOP tersebut, pastinya kena. Ada aja. Kemarin kamu begini ya. Kemarin kamu begini ya.
Hari ini kamu telat nih, telat 0,01 menit. Tetap, artinya ketika kita melewati batas-batas tersebut, itulah yang akan ada akibat dari batasan-batasan itu. Ada batasan yang harus kita taati, yaitu perintah dan kehendak Tuhan. Itu yang sempit ini tidak memberikan hal yang enak, tidak memberikan hal yang nyaman, tapi membuat kita jadi semakin terbatas. Contoh, saya berdiri di mimbar ini, saya nggak bisa keluar ke sana, saya nggak bisa keluar ke sini. Itu adalah batasan. Nah, kehidupan kita ketika sudah menjadi orang percaya, banyak sekali dibatasi. Nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, nggak boleh beginilah, nggak boleh begitulah, ada aja batasan. Jangan gitu, nanti Tuhan marah loh. Nggak boleh bohong, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, banyak hal. Yang selanjutnya, yang kedua, itu yang sesat ini memberikan kita kesulitan dan tantangan. Jalan yang sesat atau itu yang sesat berarti penuh kesulitan dan tantangan. Ikut Tuhan Yesus enak gak sih? Ikut Tuhan Yesus kok malah banyak ujiannya. Ikut Tuhan Yesus kok malah banyak masalah ya. Ikut Tuhan Yesus kok malah ada aja masalahnya, ada beres. Ada aja udah jatuh ketimpa tangga, bejol-bejol, ketimpa batak lagi, makin bejol. Tapi di situ Tuhan mau mengajarkan kita bahwa ketika ada kesulitan dan tantangan, Tuhan itu selalu menolong kita. Banyak hal yang menjadi ujian dalam kehidupan kita. Di setiap kita punya ujian masing-masing. Tapi bagaimana kita menghadapi ujian tersebut? Karena ini adalah pilihan kita ketika kita memilih itu yang sempit. Ujian, tantangan akan selalu ada. Untuk apa? Ada maksud yang baik dari Tuhan supaya kita melewati ujian dan tantangan itu. Kalau hari ini ujiannya 1 tangga, wah lewat. Besoknya Tuhan kasih lagi 2 tangga, masih lewat. Besoknya lagi Tuhan kasih 5 tangga, masih naik juga. Artinya setiap kita ketika kita melewati kesulitan dan tantangan, apakah kita masih akan tetap percaya sama Tuhan atau mendengarkan dari teman-teman pintu yang lebar ini? Kalau pintu yang lebar selalu memberikan kenikmatan, semuanya lebih mudah, apa-apa gampang. Tapi ketika kita melewati pintu yang sesat, yang sempit ini, tentu banyak tantangan dan kesulitan. Tinggal kita memilih mau yang mana. Yang selanjutnya, pintu yang sesat itu adalah disiplin dan pengorbanan. Dari setiap hal tadi ada tantangan, kesulitan, itu akan membuat kita menjadi disiplin. Ada yang pernah disiplin? Kalau di kami di sekolah ada namanya DC, disiplin card. Kalau telat ke kelas, pindah kelas 5 menit aja, kan kita udah kasih spare waktu supaya kamu bisa ke kelasnya. Buat apalah, sampai ada murid yang bilang nggak guna lah ini, nggak guna lah. Dia dapat berapa disiplin kan, sampai akhirnya dengan terpaksa kita panggil orang tua. Ini ya Bu, catatan disiplin kartnya 1, 2, 3, 4 tuh ya, SP1 dia kan skorsing dulu 1 minggu nggak boleh masuk. Skorsing itu nggak enak. Dapat disiplin card dari Tuhan itu lebih dari itu mungkin. Nah, supaya apa? Kita dapat meninggalkan keinginan daging kita dan kita mengutamakan Tuhan. Disiplin dan pengorbanan. Saya disiplin, pernah coba-coba untuk tidak disiplin. Ketika sekolah harusnya dulu tuh sepatunya, mungkin ada yang pernah waktu itu sepatunya mereknya tuh Pro ATT atau sepatu Warrior. Kalau selain sepatu itu tuh nggak boleh. Jadi untuk mengakalinya, saya bawa sepatu Keds. Dari rumah saya pakai sepatu Keds, tapi saya juga bawa sepatu Warrior. Sebelum sampai sekolah, jadi turun sekolah itu 100 meter sebelum sekolah, ganti dulu. Sampai sekolah, aman. Pas razia,
kena juga sepatunya hilang. Nah, nggak enak kan? Ketika kita tidak mengikuti aturan, ketika kita tidak mengikuti kedisiplinan tersebut, ada hal yang nggak enak yang kita dapetin. Kelihatannya emang keren sih pakai sepatu Keds, tapi nggak keren kalau kita nggak ikutin aturan. Sebuah disiplin yang akhirnya, ya, tuh sepatu saya akhirnya ngandang di ruang guru itu 2 bulan. Nanti boleh diambil. Saya masuk lagi, Bu, boleh diambil nggak? Nanti sampai 2 bulan nggak pulang sepatunya. Saya bilang, ya udahlah. Akhirnya coba untuk ikutin aturan tersebut. Disiplin itu nggak enak, tetapi ketika kita sudah terbiasa untuk disiplin, enak aja kok, nikmat juga. Dan disiplin itu perlu pengorbanan. Dan yang keempat, perlu fokus dan komitmen. Pintu yang sesak ini menuntut fokus dan komitmen kita yang penuh. Kita nggak bisa setengah-setengah mengikut Kristus. Kita harus mengarahkan seluruh hidup kita kepadanya. Fokus kepada Kristus pasti penuh tantangan, penuh dengan kesulitan. Ada aja. Saya selalu tanya sama anak-anak di sekolah, hari Minggu ke gereja nggak? Hari Senin nanti akan saya tanya, kalian ke gereja nggak? Ikut sekolah Minggu nggak? Aku kesiangan. Aku nggak sempat. Ada lagi jawaban yang bikin saya tidak menyangka. Hari Minggu gereja libur, Pak. Hah? Hari Minggu gereja libur? Dari mana sana? Gereja itu dari Minggu sampai hari Minggu buka terus 24 jam. Kalian tinggal telepon, kalian tinggal datang. Hari Minggu sejak kapan gereja libur? Kamu gereja mana? Nggak tahu. Saya bilang, kenapa kamu bisa bilang hari Minggu gereja libur? Iya, gitu. Yang akhirnya saya tahu dia nggak pernah ke gereja. Bilang, ya Tuhan, kenapa saya hubungan kalian dengan Tuhan akhirnya kalian tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Nah, perlu fokus dan komitmen kita untuk kita mengerahkan seluruh hidup kita, pikiran kita kepada kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita melalui pintu yang sesat, kita harus menyangkal diri. Salah satu aspek terpenting dari jalan yang sesat atau pintu yang sesat adalah penyangkalan diri. Kita harus melepaskan ego, melepaskan ambisi pribadi dan keinginan duniawi. Kalau dulu saya impiannya, cita-citanya mau masuk TNI, pendek. Mau masuk polisi, juga nggak bisa. Masuk TNI, nggak bisa berenang. Karena ditanya bisa berenang apa enggak. Terus kalau giginya bolong, nggak bisa juga. Sudah tidak ada harapan untuk masuk ke sana. Akhirnya SMP mulai kelihatan pengen punya bengkel. Karena saya muter-muter motor, bongkar ini, bersihin ini, bongkar, nggak bisa masang. Bapak saya bilang, Pak, ini masanya gimana? Kamu mah, dia udah bawa ke bengkel. Akhirnya saya di bengkel, saya ngerti cara masangnya. Oh, walah, cuma gara-gara nggak dipencet ininya, jadi saya nggak bisa masuk. Tadi saya udah muter-muter loh Mas di situ. Kamu gimana caranya? Kalau saya ini dulu ini. Oh iya, akhirnya dari situ saya mengerti. Sampai akhirnya memutuskan untuk ambil SMK otomotif, anak SMK, anak mesin. Tapi kalau suruh jalan kabel, kebakaran. Ya, saya coba bilang ya Tuhan. Sampai akhirnya setelah lulus, kok kelamar 1 tahun tuh, kelamar kesana, kelamar sini, nggak ada yang panggil-panggil tuh. Setahun tuh bengong, seringan, kemana nggak tahu deh. Setelah setahun baru, coba deh mencoba peruntungan di Sukabumi. Akhirnya keterima. Baru 3 bulan kerja, akhirnya dipanggilan dari Yamaha. Wah, asik nih. Datang interview, saya langsung pulang. Pagi interview, siang pulang, besok pagi dipanggil lagi. Saya bilang, ya Pak, saya di Sukabumi. Waduh, kalau gitu kami nggak bisa tunggu, karena kami harus hari ini. Waduh, garuk-garuk banget saya. Gimana itu? Tapi ternyata untuk mengalihkan, ada panggilan lain untuk
menjadi hamba Tuhan. Waktu itu ada dari Bandung, pas doa penutup, dia bilang kalau ada yang mau maju untuk menyerahkan hidupnya jadi hamba Tuhan, silakan berdiri. Saya udah berdiri, tapi mau melangkahkan kaki itu kakinya dilem, nggak bisa begini. Kenapa Tuhan? Kok nggak bisa jalan ya? Kenapa Tuhan? Enggak. Akhirnya saya duduk lagi. Setelah itu minggu depannya saya dapat telepon, kamu mau kuliah nggak? Tanpa pikir panjang, tanpa ngomong yang lain, duitnya dari mana? Nggak tahu. Ketika saya pulang, saya bilang sama mama, saya mau kuliah. Wah, kuliah? Ya nggak apa-apa kuliah. Mama cuma bilang, emang bisa? Duitnya dari mana? Saya dengan yakin ada nanti Pak cukupnya. Meskipun dalam hati, ya juga ya, harus bayarin nih, belum kos, belum segala macamnya. Tapi akhirnya puji Tuhan, Tuhan berikan kami beasiswa untuk S1-nya, asrama. Jadi kami nggak mikirin segala macamnya. Tapi sambil di asrama pun kami juga ngojek Bapak Ibu. Artinya melepaskan yang tadinya saya punya pikiran bahwa ketika saya diterima di Yamaha, saya bisa lah cepat naik pangkat. Mungkin bisa jadi kepala mekanik, dari kepala mekanik nanti jadi kepala spare part, dari kepala spare part mungkin jadi manajer dan segala macam. Pikiran saya udah duit. Kalau naik jabatan kan pasti salary-nya besar ya, kan gitu. Tapi dengan tanggung jawab yang besar pun, kita juga harus tahu bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita. Akhirnya saya meninggalkan ego tersebut dan dipilihlah hamba Tuhan. Banyak orang yang bilang jangan jadi hamba Tuhan di gereja baptis. Kenapa? Miskin. Miskin. Saya bilang kalau memang miskin, Tuhan gak akan pelihara saya sampai segemuk ini. Begitu juga dengan Pak Adit, gak mungkin dia bisa gemuk. Subur gitu, subur sekali. Tapi saya bilang makanya kalau mereka bilang hamba Tuhan di gereja baptis itu miskin, agak salah. Nah, lihat kami, tampil dan subur. Kami bangga deh. Kita udah gak usah mikirin yang lain-lain. Nanti gak dapet ini, iya. Itu kata Bapak. Kita menikmati kok Pak, melayani di tempat ini, di gereja baptis ini. Kita bilang, kita nanti masih bisa makan yang haram-haram. Nanti nama juga udah mulai disiplin gitu kan. Ada makan yang bisa kita, ya kalau Bapak mungkin makan yang lain-lain kan. Nah kami enggak. Jadi ketika kami meninggalkan ego kami untuk menjadi Pak Adit dulu seorang manajer dari perusahaan ikan asin. Manajer sampai menundukkan diri, merendahkan dirinya untuk melepas jabatan. Gaji manajer berapa sih? 2 digit ada ya? Saya belum pernah jadi manajer jadi saya tahu. Mungkin 2 digit ada lah ya, 2 digit. Saya dulu bingung 2 digit itu apa? Nolnya 2 apa gimana? Nah, tapi dari situ saya bilang, kalau Pak Adit aja mau merendahkan dirinya, artinya Tuhan akan pelihara kita semua. Dan saya saat ini sedang proses untuk mengundurkan diri dari sekolah. Karena kenapa? Panggilan saya bukan di sana. Jadi Tuhan panggil untuk yuk kita fokus lagi di jalannya Tuhan. Kalau dibilang gajinya udah enak, puji Tuhan enak. Tapi meninggalkan semua kenyamanan, meninggalkan zona nyaman itu berat. Tapi itu pilihan kita. Makanya sebagai kesimpulan kita, itu menuju ke kehidupan kekal tidaklah mudah. Ia membutuhkan komit, disiplin rohani, dan kesediaan untuk berbeda dari dunia. Hanya sedikit orang yang bersedia membayar harga untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik dan musik leader, kita akan sama-sama menaikkan pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan ini. Hidup kita penuh dengan pilihan dan saya yakin bahwa ketika kita sudah mendengar firman Tuhan ini, kita memilih pintu yang tepat, pintu yang memberikan kita kehidupan kekal.
bukan pintu yang memberikan kita kenyamanan sesaat. Dalam segala keadaan. Biarlah pujian ini mewakili hati setiap kami, bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tidak pernah hilang ketika kami menggantungkan harapan kami kepadamu. Dan kami mau memilih
jauh dari dalam lubuk hati kami ingin ikut Engkau selalu. Meskipun ada kedisiplinan, meskipun ada kesulitan, ada tantangan dalam setiap kehidupan kami, tapi kami tahu Tuhan mau membentuk kami menjadi bejana-Mu yang lebih indah. Berkati setiap kami akan firman Tuhan di pagi hari ini. Jadikan kami semua alat-Mu, agar kami menjadi berkat, menjadi damai bagi orang yang melihat kami. Pakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini, pakai setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan akan mengingat kami terus-menerus untuk kami dapat melakukan firman Tuhan, untuk kami memilih jalan yang sempit, walaupun sempit kami yakin dan percaya bahwa kami menuju kepada kehidupan yang kekal dan pengenalan yang indah akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Tanamkan di hati kami, tanamkan di pikiran kami, agar kami dapat melakukan dan kami boleh membagikan kepada orang yang lain, untuk kami jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah di tempat ini, biar Tuhan akan memberkati kami dengan kasih-Mu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Allah memberkati kita semua dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk dan silakan mengambil waktu untuk bersaat.